Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kesehatan selalu terjaga sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Untuk tema kedua mata pelajaran SPDB yaitu berkaitan dengan pola lantai tarian. Jika kalian simak beberapa gambar, ada 2 gambar di situ, yaitu bisa kita lihat berupa tarian ya dengan memiliki pola. Pola pada tarian tersebut merupakan bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian. Nah, itu kita sebut sebagai pola lantai. Untuk tarian itu sendiri, tarian bisa dibawakan oleh seorang diri atau kita sebut sebagai tarian tunggal. Adapun contoh tarian tunggal yaitu tari Gatotkaca, tari Gambir Anom, tari Panji Semirang, tari Gambyong, tari Topeng Kelana, tari Golek, tari Kancet, tari Jaipong, tari Pendet, ataupun tari Legong. Sedangkan tarian yang dibawakan oleh penari dengan jumlah banyak itu disebut tari massal. Di antaranya adalah tari Saman dari Aceh, tari Tortor Sumatera Utara, tari Datun Kalimantan Timur, tari Baris Gede dari Bali, tari Kecak, tari Poco-Poco dari Sulawesi Utara, dan tari Sajojo dari Papua. Untuk tarian dari daerah kita yaitu Sumatera Selatan biasanya dibawakan oleh penari dengan jumlah ganjil 3, 5, 7. Nah, itu merupakan tarian Sriwijaya. Untuk tarian itu sendiri bisa dibagi menjadi 2, tari tradisional dan tari modern. Untuk tari tradisional dibagi lagi menjadi 3, yaitu tarian rakyat atau full klasik, di mana tari tradisional yang lahir dan berkembang dari kebudayaan masyarakat lokal dan ada sejak zaman primitif. Di antaranya adalah tari tayub, piring, lengger, orek-orek, joget, dan lain-lain. Untuk tari klasik itu adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Contohnya adalah tari Badaya, Serimpi, tari Retna Tindung, tari Gatotkaca Gandrung, dan lain-lain. Sedangkan tari kreasi baru itu adalah tari klasik yang sudah diaransemen serta berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun masih terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tari tersebut. Biasanya tari kreasi baru itu dipersiapkan untuk pertunjukan. Di antaranya adalah tari kupu-kupu, tari rara ngingel, tari merak dari Jawa Barat, tari nguris dari Sumbawa NTB. Sedangkan tari modern itu adalah bentuk tarian yang merupakan ciptaan kaum muda yang sifatnya hanya mencari popularitas dan menciptakan rangkaian gerak yang sedang ngetren. Contohnya apa? Tari balet, dance, disco, tari kontemporer, ataupun break dance. Nah, tarian itu sendiri biasanya diiringi musik. Kita mengenal alat musik ya, yaitu alat musik tradisional dan juga alat musik modern.
Untuk tradisional bisa kalian lihat dan kalian sebutkan dari daerah yang ada di Indonesia. Contohnya Sasando, itu dari Indonesia Timur, Flores ya. Kemudian ada gamelan, ada gendang, ada angklung. Sedangkan untuk alat musik modern bisa kita jumpai ada alat musik petik, pukul, ya. Kemudian tiup. Itu bisa kalian lihat kembali ataupun kalian bisa share melalui internet. Untuk tarian yang ada yang sudah Ibu jelaskan itu memiliki pola lantai yang merupakan gerakan dari penari saat membawakan tarian. Ada beberapa jenis pola lantai, diantaranya pola lantai vertikal. Bagaimana itu? Pola lantai yang dibuat penari membentuk garis vertikal. Biasanya garis dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh tariannya adalah tari ronding dari Jawa Timur. Yang kedua, pola lantai horizontal. Itu merupakan pola lantai yang dibuat penari membentuk garis lurus ke samping. Itu bisa kita lihat pada tari Saman dari Aceh. Lanjut ke pola lantai diagonal. Itu pola lantai yang dibuat penari membentuk menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan bisa kita lihat pada tari Sekapur Siri dari Jambi. Sedangkan pola lantai melingkar itu pola lantai yang dibuat penari membentuk lingkaran. Mungkin bisa kalian lihat ya dan kalian saksikan, yaitu tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Dan terakhir adalah pola lantai zigzag, di mana pola yang dibuat penari membentuk garis zigzag. Itu bisa kita lihat pada contoh yaitu tari Serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Nah, untuk memahami pola lantai, ya, seperti nomor 1 gambar di kiri atas, itu menunjukkan pola lantai vertikal. Di bawahnya itu pola lantai zigzag. Lalu di sebelah kanan atas itu pola lantai yang berbentuk lingkaran, melingkar. Dan pola lantai yang berbentuk diagonal pada gambar kanan bawah. Untuk pendalaman materi SPDB tentang pola lantai, silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu berikan nomor 1 hingga nomor 4. Silakan kerjakan dengan rasa tanggung jawab sehingga kita bisa mewujudkan dan memaknai dari proklamasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Tetap semangat dalam belajar. Salam pada keluarga. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan yang luar biasa dari hari ke hari. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.